Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera, puji Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi untuk saya memberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja dan selalu baik-baik saja karena pemeliharaan Tuhan itu sempurna adanya. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Jikalau hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk mendengar firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, diajar sesuai rencanamu agar hidup kami selalu mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini tema khotbah saya adalah sikap yang harus dimiliki sebagai orang beriman. Sikap yang harus dimiliki sebagai orang beriman. Saudara, sudah barang tentu kita mengaku sebagai orang beriman. Orang yang percaya adanya Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita percaya adalah Tuhan yang setia, yang kita percaya Tuhan yang berkuasa, yang kita percaya yang Tuhan mengasihi kita. Kemudian tatkala kita mempunyai persoalan, sikap apa yang dimunculkan oleh tindakan kita, sikap apa yang dimunculkan oleh nilai kelakuan kita. Sebagai orang beriman sudah barang tentu ada sikap yang harus dimiliki, yang harus dipunyai sebagai kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu adalah adanya pengharapan. Saudaraku, adanya pengharapan adalah bertanda bahwa kita melekat kepada Tuhan, percaya akan nilai kuasa Tuhan, percaya akan nilai pertolongan Tuhan. Lawan dari pengharapan adalah keputusasaan. Itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh putus asa seberat apapun persoalan kita, seberat apapun penderitaan kita, kita selalu mempunyai pengharapan. Itu sikap sebagai orang beriman yang harus kita miliki. Kita lihat ayatnya saudaraku di Ibrani 11 ayat 1, demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pengharapan itu padanan dari iman. Jikalau kita mengaku sebagai orang beriman, sudah barang tentu padanannya adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Seberat apapun masalahmu, siapapun kita yang berharap kepada Tuhan, tidaklah mungkin kita dikecewakan. Agar kita tetap melekat kepada pertolongan Tuhan, kepada pengandalan kepada Tuhan, agar kita tidak menyimpang iman kita ke kiri maupun ke kanan. Ini banyak orang Kristen Bapak Ibu, pada saat ada masalah berat, pada saat ada persoalan berat Bapak Ibu, malah perginya ke dukun. Itu tidak boleh. Itu engkau berharap tanpa iman. Berharap tanpa iman adalah bisa celaka Bapak Ibu. Kalau kita beriman dan penuh pengharapan kepada Tuhan, itu adalah jalan keluar, itu adalah jalan kebenaran. Ini penting. Jadi setiap kita camkan baik-baik, selalu ada harapan. Di dalam harapan itulah sebagai orang beriman Bapak Ibu, sebagai nilai kita punya kekuatan, kita punya nilai keimanan yang luar biasa. Sebab saudaraku, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kondisikan dirimu sebagai orang beriman, sebagai orang yang hidup sesuai kehendak Tuhan, sebagai orang yang hidup sesuai keinginan Tuhan, sebagai orang yang hidup sesuai dengan kasih Tuhan. Sehingga dengan demikian, bila manapun ada persoalan, seberat apapun persoalan kita, Tuhan pasti tolong. Jadi jangan keluar dari iman kita, jangan keluar dari harapan kita. Harapan kita hanya Yesus saja. Harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja yang benar-benar Tuhan dan Juru Selamat kita. Camkan itu baik-baik Bapak Ibu. Jadi tatkala kita sebagai orang beriman, pengharapan itu selalu harus ada. Sebab dalam perjalanan kerohanian kita Bapak Ibu, bukan tidak mungkin ada cobaan, ada godaan, ada tekanan, ada penderitaan. Tetapi kita harus berjalan terus sampai tuntas, sampai selesai sesuai kehendak Tuhan yang untuk menyenangkan hati Tuhan. Ibrani 11 ayat 6-8. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujuinya. Sekarang masalahnya kita hidup harus dengan iman. Dengan iman Tuhan akan memerintahkan kita ke sana kemari dan entah apalagi sesuai rancangan yang penuh damai dan sejahtera. Dari situlah kondisi harapan-harapan kita muncul tatkala ada halang rintang, dan percayalah Bapak Ibu bahwa halang rintang itu akan Tuhan ratakan. Sebab saudara kita adalah sebagai orang-orang yang taat dan orang beriman kepada Kristus, Tuhan pasti tolong. Jadi pastikan di dalam perjalanan imanmu, di dalam perjalanan kerohanianmu itu kita selalu berharap bergantung kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada pengertian kamu sendiri. Sebab ada firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Ada amin? Nyatakan bahwa dirimu sedang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tatkala di dalam perjalanan keimananmu ada masalah, ada persoalan Bapak Ibu, iya kan, pasti Tuhan tolong. Kecuali Anda sedang berbuat dosa. Nah disitulah jalan keluarnya minta ampun. Sebab engkau sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Dan jangan sampai kita tidak minta ampun berharap kepada Tuhan. Itu bukan tindakan orang beriman. Tindakan orang beriman tatkala dia tahu bahwa dirinya berdosa minta ampun. Dan pengharapan itu muncul dan Tuhan pasti hargai kita. Kita penting untuk mengetahui hal tersebut, saudaraku, dalam pengharapan. Ada sesuatu hal yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita demi kemuliaan namanya. Haleluya. Kita lihat di Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Saudaraku, kita lihat lagi Roma pasal 5 ayat 20. Roma pasal 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Pengharapan kita itu, saudaraku, menarik apa yang kita tidak lihat dan memunculkan kenyataan realita dengan sebelumnya apa yang tidak kita lihat. Itu namanya pengharapan. Kalau yang sudah kita lihat itu bukan pengharapan lagi. Jadi di sini kita sedang bertekun menantikan kondisi apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan berikan. Satu nilai surprise yang dari Tuhan yang kita tidak duga. Tuhan pasti tolong dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Amin, saudaraku. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan, saudaraku, besar sekali pengharapannya dan sangat luar biasa sekali pengharapannya karena Tuhan mampu melakukan, mengerjakan yang baginya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jikalau Anda ada penderitaan yang Anda anggap berat, yang Bapak Ibu merasa tertekan begitu luar biasa, ingat baik, ada harapan. Ada pengharapan dan selalu tetap berharap. Kayaklah dengan pengharapan. Bersabarlah dalam pengharapan. Bertekunlah di dalam berdoa. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin, saudaraku. Jadi jangan sampai Anda membuat percuma imanmu tersebut kepada Kristus Yesus. Tidak ada yang percuma. Tidak ada yang sia-sia karena Tuhan sanggup menolong kita. Dan saudaraku, rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Tidak mungkin putus tanpa seizin Tuhan. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, adanya penantian. Adanya penantian, saudaraku. Ini penting juga sebagai orang yang beriman yang harus memiliki, yang harus dimiliki, yaitu penantian. Demikian firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia,
Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, saya ulang lagi Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah bentuk penantian. Pencobaan-pencobaan Bapak Ibu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi nantikanlah pertolongan Tuhan. Pastinya kita akan jawab kapan. Nah, kapan itu tidak boleh kita utarakan. Karena tatkala kita bilang kapan, berarti di situ kita ingin atur Tuhan. Kita ingin bermain di waktu kita, bukan di waktu Tuhan. Ini penting loh Bapak Ibu. Banyak orang Kristen selalu mempertanyakan, kapan Pak Tuhan menolong saya? Loh, Anda sedang mengklaim, Anda sedang menuntut, Anda sedang menagih. Tidak bisa seperti itu. Katakan dengan sungguh-sungguh, saya sedang menantikan pertolongan Tuhan. Itu jauh lebih baik ketimbang kita bilang kapan. Kalau kita bilang kapan, berarti kita mau mengendalikan Tuhan. Tidak bisa. Kitalah hidup diatur oleh Tuhan. Harusnya jadilah sesuai kehendak Tuhan. Aku sedang menantikan pertolongan Tuhan. Aku sedang menantikan jawaban doaku. Aku sedang menantikan perlindungan Tuhan. Aku sedang menantikan Tuhan pasti menolong. Ada amin Bapak Ibu. Harus seperti itu sikap, pikiran, dan iman kita. Jangan bilang kapan. Makanya mulai saat ini berhentilah menagih Tuhan dengan bilang kapan. Itu bukan waktu kita. Sebab memakai waktu Tuhan. Jadi penantian ini penting Bapak Ibu. Pasti Tuhan menolong. Sebab di sini firman Tuhan jelas mengatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini jaminan Tuhan. Ini satu nilai saudaraku, datangnya dari kehendak Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong. Ada amin? Makanya jangan putus asa ya Bapak Ibu. Dan jangan bilang kapan Tuhan menolong saya. Kita harus bersikap menantikan pertolongan Tuhan. Sambil terus berdoa, sambil terus berjaga-jaga, sambil terus berharap, sambil terus percaya Tuhan pasti menolong kita. Haleluya. Itulah hebatnya Tuhan kita. Biarkan waktu Tuhan bekerja bagi setiap kita. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita ada dalam pengaturan Tuhan. Kita ada dalam kuasa Tuhan. Kita ada dalam kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Makanya itulah sikap yang harus kita miliki sebagai orang beriman. Jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan, supaya kita tetap dinyatakan sebagai orang yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian saudaraku yang ketiga, adanya penentuan. Adanya penentuan, Markus 11 ayat 23, sebagai sikap yang harus dimiliki sebagai orang beriman. Adanya penentuan. Markus 11 ayat 23 sampai 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Adanya penentuan. Jadi penentuannya itu pasti. Yang pasti dijawab. Penentuannya itu sebetulnya di iman kita. Jikalau engkau sudah berdoa, yakinlah engkau sudah terima. Nah, keyakinan kita lah yang memunculkan nilai keimanan, yang memunculkan nilai jawaban Tuhan. Kalau kita ragu-ragu Bapak Ibu, kita itu nggak ada penentuannya. Kita dinyatakan sebagai orang yang bimbang. Orang yang bimbang tidak akan pernah mendapat sesuatu dari Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Seringkali Bapak Ibu di dalam sikap hati kita, di dalam sikap iman kita, sepertinya kita ragu-ragu dalam hal untuk menantikan pertolongan Tuhan. Itu tidak boleh. Kita harus yakin. Apa yang kita minta, pasti Tuhan genapi. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan jawab.
Nah, letaknya sekarang di iman kita, di keyakinan kita. Kalau kita yakin, yang seyakinnya kita kondisi jawaban Tuhan, disitulah Tuhan akan menjawab kita punya permintaan. Jadi di sini ada penentuan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita lama banget sih Tuhan menolong saya. Kenapa Tuhan sudah meninggalkan saya? Oh, tidak boleh seperti itu. Itu sikap yang salah. Itu sikap bukan orang beriman. Itu sikap orang yang sedang putus asa. Ini tidak boleh diutarakan. Jadi Bapak Ibu tatkala punya iman, punya keyakinan Tuhan pasti tolong, pakailah keyakinanmu itu. Yang Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti menjawab doa-doaku. Haleluya. Jadi pola pikir kita harus kita rubah. Yang selama ini mungkin salah, kita perbaiki. Amin saudaraku. Saya yakin Tuhan pasti tolong. Itu jauh lebih baik. Ya kita utarakan ketimbang kita ragu-ragu. Ketimbang kita menyatakan Tuhan telah meninggalkan kita. Tidak boleh seperti itu. Itu ucapan-ucapan kafir. Itu ucapan-ucapan yang membuat kita, saudaraku, tidak punya Tuhan. Tidak mempercayai Tuhan. Dan keadaan kita bisa jauh lebih buruk. Amin, saudaraku. Jadi di sini ada penentuan Bapak Ibu, yaitu keyakinan kita. Keimanan kita, itu sikap kita sebagai orang beriman, bahwa yakin, bahwa pasti Tuhan tolong saya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kemudian kita lihat yang keempat, yang terakhir, adanya penggenapan. Yang harus dimiliki sebagai orang beriman adalah percaya adanya penggenapan. Kita lihat Wahyu 3:10 sampai 13. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku, hidup kita selalu dalam kegenapan. Itu pasti Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyatakan hidup kita mengalir saja seperti air. Oh, tidak bisa. Ada penggenapannya. Jadi saudaraku, jikalau kita sedang menunggu Tuhan, menuruti firman Tuhan, pasti ada penggenapannya. Menantikan Tuhan, pasti ada penggenapan. Itu pasti. Pasti ada pengenapannya saudaraku. Ini penting untuk kita camkan baik-baik. Jadi kita jangan biarkan iman kita bergeser, menyimpang, dan lari dari kenyataan. Lari dari keimanan kita. Tidak boleh. Pasti di dalam nilai kegenapan. Penggenapan. Makanya kita nggak boleh percaya, tidak boleh percaya Bapak Ibu hidup ini kebetulan. Saya tidak percaya hidup ini kebetulan Bapak Ibu. Sebab Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ada amin Bapak Ibu. Setiap hidup kita selalu setiap hari, jangan ada penggenapan-penggenapan yang Tuhan itu nyatakan. Yang penting di sini kita tetap sebagai orang beriman. Orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kegenapan demi kegenapan akan menyertai kita. Dan pengaturan-pengaturan yang dari Tuhan akan menyertai kita. Dan berkat-berkat Tuhan yang menyertai kita setiap hari. Itu pasti Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita percaya akan nilai kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi hidup kita adalah hidup untuk menggenapi. Apapun yang terjadi hari demi hari itu adalah kegenapan. Dari kehendak Tuhan. Kegenapan dari rancangan Tuhan yang penuh damai dan sejahtera. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Jadi sikap kita sudah harus jelas. Sebagai orang beriman tatkala kita menghadapi persoalan. Yang penting kita percaya dan setia sampai selama-lamanya. Sekali kita menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kita, dan dari situlah nilai-nilai kesetiaan kita selalu ada, dan kegenapan demi kegenapan dari Kristus Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Puji Tuhan, saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang selalu setia menyertai kami. Kami mengucap syukur hari ini mendapatkan firman-Mu untuk kami mempunyai sikap yang benar sebagai orang beriman kepada nilai Kristus Yesus,
sebagai orang yang setia sampai selama-lamanya. Kondisi apapun yang kami hadapi, tekanan hidup, penyakit, apapun itu kondisi yang kami sedang alami, kami percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menyelesaikan masalah-masalah kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Agar mereka mempunyai atau memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat, dan menjadi orang yang setia kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoanya bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya, amin.